Semakin banyak investor retail domestik terjun ke pasar saham di masa pandemi. Namun perlu diingat, investor newbie harus mampu mengendalikan emosi di tengah fluktuasi gerak saham dan jangan terjebak irasionalitas. Ini sebuah pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman jenius Isaac Newton. Newton merupakan ilmuwan yang menemukan kalkulus dan mengkonseptualisasikan hukum gaya gravitasi. Fisikawan ini memiliki saham di South Sea Company, saham terpanas Inggris kala tahun 1720. Ya, di tengah fluktuasi pasar, Newton pernah tepat waktu menjual saham dan mengantongi untung hingga 100% dengan total 7.000 pound sterling. Namun beberapa bulan kemudian, Newton terseret dalam antusiasme pasar yang liar dan kembali saham South Sea Company dengan harga yang jauh lebih tinggi hingga kehilangan dana 20.000 pound sterling. Bicara soal pengendalian diri di pasar saham juga diingatkan Bursa Efek Indonesia karena irasionalitas di pasar saham bisa dipengaruhi pom-pom oleh influencer. Ya, jadi kalau kita lihat kisah dari Isaac Newton ini di pasar saham berdasarkan dalam teks yang diperbarui dan juga dijelaskan oleh buku klasik karangan Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Kita itu harus tahu apa begitu ya, kurang jenius apa nih seorang Isaac Newton. Tapi kita bisa kepleset juga ya di pasar saham karena volatilitas pasar itu sangat besar sebenarnya. Iya, jadi memang harus hati-hati ya. Dan memang di penulis bukunya nih, Graham pun berkomentar bahwa kalau misalkan kita lihat ini amsyongnya Newton di pasar saham diduga karena masalah utama dan juga musuh terbesar bagi investor, yaitu egonya sendiri. Kita bisa lihat kan awal-awal Januari, terus sekarang gimana bisa terrefleksikan juga di buku ini. Tapi memang pasar saham itu digerakkan oleh fear dan juga greedy. Jadi ketakutan untuk hilangnya banyak yang hilang atau sigap cut loss atau mungkin ego keserakahan sehingga tak jeli saat saham anjlok nih bisa sangat terjadi. Iya, ini saya jadi mengingat fluktuasinya seperti IHSG di 6 hari beruntun ini begitu ya. Ini menjadi pesan penting juga untuk trader generasi pandemi yang katanya jumlahnya sudah semakin banyak begitu. Ini salah satunya diduga karena disulut oleh keinginan menghimpun cuan seperti para influencer saham gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan Newton begitu, dia adalah seorang fisikawan begitu. Tidak mungkin juga tidak punya analisis yang kuat begitu. Dan apalagi kalau trader-trader di masa pandemi yang tidak bisa menganalisis tapi hanya mengandalkan grid saja, ini akan sangat berbahaya sekali. Atau mungkin hanya bertanya saja pada orang-orang tertentu harus beli apa, saham apa. Tapi kan Anda juga harus ingat tentunya rekomendasi itu banyak bertebaran di mana-mana. Tapi semua keputusan Anda berada di tangan Anda sendiri sebagai Anda investor, pemegang modal atau Anda yang punya uang harus pelajari terlebih dahulu apa yang dinamakan analisis fundamental perusahaan dan juga kalau tahu analisis teknikal itu jauh lebih baik sebenarnya dalam melihat keputusan Anda bagaimana masuk atau keluar dari pasar. Apalagi hanya mengandalkan influencer ya, ini sangat berbahaya sekali. Terutama ini peringatan buat investor newbie ya. Soalnya sekarang lagi tren nih investor pucuk, jadi keburu belinya di pucuk sekarang malah nyangkut. Gak ada yang bisa diterawang tentunya. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya dan ini cukup menarik. Siap-siap merogoh kocek lebih dalam untuk menikmati minuman manis kemasan. Lantaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengajukan kepada DPR penambahan objek cukai baru seperti cukai minuman berpemanis dan minuman bersoda. Selain itu ada usulan cukai karbon dan kantong plastik yang seluruhnya sudah diusulkan sejak tahun lalu. Usulan ini disampaikan karena selama beberapa tahun ini penerimaan bea dan cukai hanya ditopang oleh cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Sedangkan cukai etil alkohol dan minuman beralkohol hanya berkontribusi sedikit. Ya, kebijakan juga bertujuan menekan konsumsi masyarakat atas minuman berpemanis dan juga bersoda karena memicu penyakit kronis seperti diabetes serta obesitas. Kali nanti DPR bisa mendukung pemerintah untuk mulai mengekspansi basis dari cukai kita, terutama untuk minuman berpemanis atau yang lain. Karena di banyak negara barang kena cukai itu bisa mencapai lebih dari 7 hingga bahkan 10 jenis. Terutama barang-barang yang dianggap memiliki dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Jadi kita tahu ya bahwa ekstensifikasi dari sebuah cukai itu salah satunya adalah tujuan untuk mengendalikan dari konsumsi. Dengan alasan minuman bersoda dan juga minuman berpemanis buatan ini bisa mendorong sejumlah penyakit.
Iya, betul sekali. Negara lain bahkan sudah menerapkan kebijakan cukai untuk minuman berpemanis begitu ya. Misalkan Uni Emirat Arab ini yang menetapkan tarif cukai sampai 50% dan mulai berlaku di 2020. Sedangkan minuman soda sudah diberlakukan sejak 2015 dengan besaran yang sama di Uni Emirat Arab. Sementara kalau di Thailand juga sudah duluan menerapkan kebijakan ini di tahun 2017 dengan kenaikan tarif cukai yang bertahap. Untungnya saya tidak begitu suka ya dengan minuman soda dan berpemanis. Sukanya saham-saham yang berpemanis. Nah, itu kalau itu saya suka. Tapi perlu diingat nih, di masa pandemi ini tentunya pastinya ini akan berdampak ya, menggerus daya beli karena harganya naik dan tentunya ini bisa mengikis penjualan pengusaha makanan dan minuman alias Mamin. Dan kita tahu memang dunia bisnis saat ini termasuk produsen Mamin, usaha retail, restoran yang menyediakan Mamin semuanya dalam fase bertahan di tengah pandemi. Jadi tak ada yang bisa ekspansi. Betul sekali. Jadi kita nantikan bagaimana pertimbangan berikutnya untuk kebijakan cukai ini, apakah restu DPR untuk minuman cukai, minuman berpemanis dan juga bersoda ini bisa mengalir atas permintaan Sri Mulyani. Kita akan nantikan selanjutnya ya.